Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat Kuala Lumpur kembali hadir dengan update lockdown Malaysia melalui di Khairat TV YouTube channel. Hari ini adalah update untuk PKP hari ke-52, Jumat 8 Mei 2020 bertepatan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah. Ini artinya sudah 8 Jumat kami di Malaysia tidak melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid. 3 hari update terakhir atau 3 kali update terakhir saya bereksperimen dengan menampilkan update statistik menggunakan slideshow saja sehingga bisa menampilkan video yang jauh lebih pendek sekitar 3-4 menit saja. Tetapi masukan dari subscriber dan penonton di Khairat TV channel mengatakan bahwa mereka banyak yang tidak suka dengan slideshow karena memaksa mereka untuk berlama-lama dan membaca detail yang ada di layar. Jadi kita kembali dengan update dengan audio video dan untuk menghindari video yang terlalu panjang, maka kita hanya akan membahas statistik saja. Bila ada topik lain yang akan kita bahas, kita buat video terpisah. Oke, kita mulai dengan update seperti biasa, update statistik Malaysia. Seperti Anda bisa lihat di screen saat ini, dashboard Malaysia untuk hari Jumat 8 Mei 2020. Um, Tidak ada kematian baru, ada 88 kesembuhan baru, dan 68 kasus confirm positif baru. Tanpa kematian baru sehingga jumlah kematian total tetap 107 dan fatality rate setara dengan 1,64%. Lagi-lagi jauh di bawah global yang saat ini berada di 6,98%. Kesembuhan baru lebih tinggi daripada cases positif baru. Ini adalah sudah merupakan typical Malaysia saat ini di periode penyembuhan. Dengan demikian total kesembuhan adalah 4.864 setara dengan 74,43%. Jauh lebih tinggi dari global yang berada pada 33,57%. Sehingga yang saat ini dirawat tinggal 23,93%, 1.564 orang. 18 diantaranya berada di ICU dan 7 orang saja yang memerlukan bantuan ventilator alat pernafasan. Anda bisa lihat juga bahwa jumlah yang berada di ICU juga semakin hari semakin menurun. Tinggal kini hanya 18 dan 7 menggunakan ventilator. Sehingga secara keseluruhan, sejak dilaporkan kasus pertama 24 Januari yang lalu, hingga 8 Mei 2020, total confirm positif Malaysia adalah 6.535. Ini adalah sebaran per states atau per negara bagian. Uh, Epicenter tetap berada di Selangor dan Kuala Lumpur, dan biasanya juga Selangor Kuala Lumpur mengalami penambahan kasus baru harian selalu lebih tinggi daripada uh, daerah lain atau negara bagian lain. Tapi hari ini berbeda, di mana pertambahan kasus baru tertinggi adalah 53, ada dari negeri 9. Jadi dari 68 kasus baru hari ini, 53 diantaranya dari negeri 9. Kasus apakah itu? Mari kita lihat lebih detail. Ternyata di negeri 9, di Rembau, Port Dickson, ditemukan klaster baru yang dinamakan klaster pedas. Jadi ini adalah sebenarnya uh, ditemukan klaster baru melibatkan para pekerja dari sebuah kilang atau sebuah pabrik gitu ya. Tidak dijelaskan pabrik apa itu, berlokasi di Pedas. Um, Case ini bermula dari dideteksinya indeks case pertama pada 5 April yang lalu. Seorang karyawan di pabrik tersebut. Kemudian orang ini telah dirawat dan hasilnya dinyatakan positif pada tanggal 12 April yang lalu. Hingga 8 Mei sudah dilakukan lebih dari 700 testing untuk para pekerja dan orang-orang dekat mereka, dan telah terdeteksi atau terkonfirmasi sebanyak 60 orang.
dan 60 orang dan 52 atau mungkin 53 yang dideteksi kemarin, terkonfirmasi kemarin 53 orang positif. Itulah yang membuat kenaikan harian kemarin menjadi cukup besar 68 karena 52 atau 53 berasal dari klaster ini. Masih mungkin bertambah jumlah case positif dari klaster ini karena masih ada 440 orang yang masih menunggu hasil swab test. Sementara itu terkait dengan import cases, jadi import cases ini adalah warga negara Malaysia, umumnya warga negara Malaysia yang dievakuasi atau baru pulang dari luar negeri. Lalu mereka upon arrival langsung dites dan ternyata mereka positif. Totalnya ada 339 sejauh ini dari 22 negara dan tentu saja negara yang paling besar menyumbang adalah Indonesia. 232 orang dari 339, jadi sekitar 68%. Sangat normal karena memang perlintasan orang antara Indonesia dan Malaysia tentu juga sangat tinggi karena Indonesia dan Malaysia merupakan tetangga terdekat. Kemudian juga banyak orang Indonesia yang bertempat tinggal bekerja di Malaysia. Dan tentu saja kalau Anda masih ingat update-update saya sebelumnya, sebenarnya sebagian besar dari 232 ini berasal dari satu klaster, yaitu klaster pesantren dari Temboro Magetan. Update terakhir mungkin sekitar pekan lalu, klaster ini saja sudah mencapai paling tidak 219 orang confirm positif. Oke, um, kemudian ada dua klaster di Malaysia yang pada tanggal 8 Mei 2020 dinyatakan tamat atau berakhir. Artinya semua orang yang terlibat terkonfirmasi positif dari klaster tersebut telah disembuhkan atau mungkin juga ada yang meninggal. Sudah disembuhkan sehingga sama sekali klaster itu menjadi clean, bersih, yaitu klaster Bandar Baru Bangi, Majelis Perkawinan 96 orang dan satu klaster kecil di Selayang, Pasar Harian 6 orang. Di laporan saya sebelumnya, hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya yang menggunakan slideshow juga sudah dilaporkan ada dua klaster yang juga sudah tamat. Jadi sejauh ini paling tidak ada 4 klaster yang sudah bersih, tamat, tidak ada lagi yang kasus aktif di dalamnya. Dengan demikian inilah summary dari statistik Malaysia hingga 8 Mei hari Jumat. Ini pergerakan per hari. Kita saat ini berada di paling kanan, di biru tua ini adalah untuk menandakan sudah 5 hari dilaksanakannya CMCO. CMCO ini adalah Conditional Movement Control Order atau PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan yang bersyarat. Anda bisa lihat bahwa polanya sudah cukup baik, artinya sudah kembali ke pola di fase ketiga yang memang sangat baik sebenarnya. Sebagian besar pertambahan kasus baru harian selalu di bawah 100 dan penambahan kesembuhan hampir selalu lebih tinggi daripada penambahan harian. Memang di 5 hari pertama di fase keempat ada sedikit gejolak statistik yang tidak terlalu baik, tapi kemudian kembali normal sejak tanggal 4 Mei yang lalu, bertepatan dengan dilaksanakannya PKPB. PKPB adalah sebenarnya masih PKP juga, pembatasan di mana-mana, tetapi bisnis sudah mulai diperbolehkan dibuka kembali, beroperasi kembali, tetapi subject to SOP yang ketat. Sementara pembatasan lain, sekolah masih tutup, universitas masih tutup, orang masih diminta untuk tetap stay di rumah sebanyak mungkin. Ibadah berjamaah masih belum dibolehkan, perlintasan antar negeri juga masih belum dibolehkan. Oke, sebelum ke sini kita mari lanjut sekarang ke statistik global. Ini adalah statistik global. Per saat ini hampir 4 juta orang di seluruh dunia sudah terkonfirmasi positif terinfeksi coronavirus, 3,9 juta, dan 274 ribu lebih, hampir 275 ribu orang di seluruh dunia sudah wafat karena COVID-19. Maka fatality rate global saat ini berada pada
level 6,98%. Dan ada 1,32 orang sudah recovered, sudah sembuh, sudah dipulangkan, dan itu setara dengan 33,57% kesembuhan atau recovery rate. Kemudian untuk statistik testing Amerika Serikat sudah mentes sejauh ini 8,4 juta orang. Um, Apa namanya? Karena memang saat ini Amerika sedang menggenjot testing besar-besaran, dan dari 8,4 juta itu 1,283 juta orang ternyata positif. Jadi positif rasio Amerika itu masih cukup tinggi, 15,527%. Itu artinya masih banyak orang yang belum dites di Amerika. Jadi Amerika harus tetap menggenjot testingnya gitu ya. Jadi dan terbukti Amerika masif sekali. Sehari itu mereka bisa melakukan testing lebih dari 200 atau 300 ribu orang per hari. Bahkan hari ini sepertinya besar sekali, sepertinya lebih dari 4 atau 500 ribu orang, karena angka terakhir kalau tidak salah masih 7,9 atau 7,8. Sekarang sudah 8,4. Jadi paling tidak setengah juta orang sudah dites di Amerika dalam satu hari terakhir. 8,4 juta orang ini setara dengan 25.000 orang per 1 juta penduduk. Nah, sekarang kita bandingkan dengan statistik tes untuk Malaysia dan Indonesia. Oke, kita kembali ke sini. Um, untuk Malaysia, Malaysia sejauh ini sudah melakukan tes hingga 245.102 orang hingga 8 Mei. Itu setara dengan 7.000 mana tadi? Oh ya, setara dengan 7.600 per 1 juta penduduk. Penduduk Malaysia cuma 32 juta. Jadi 7.600 per 1 juta penduduk, dan positif rasionya sangat rendah, 2,67. Nah, jadi ini sangat rendah, jauh di bawah 10% benchmark dari WHO. Itu artinya adalah bahwa sejauh ini testing Malaysia itu sudah cukup representatif. Artinya sebagian besar dari orang-orang penderita terkonfirmasi orang-orang positif atau pembawa virus sudah terdeteksi dan sudah dites. Walaupun demikian, Malaysia masih tetap melakukan tes yang cukup masif, karena sehari itu bisa dilakukan tes antara 7 hingga 9 ribu orang per hari. Untuk Malaysia itu cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sejauh ini hingga 8 Mei telah melakukan tes terhadap 103.361 orang. Itu setara dengan 386 orang per 1 juta populasi. Jadi paling rendah di antara ketiga negara. Malaysia tadi 7.600, Amerika 25.000, Indonesia 385 orang per 1 juta. Dan confirm positifnya 13.112, itu setara dengan positif rasio 12,69%. Jadi meski tidak setinggi Amerika, tapi masih tinggi juga, 12,69%. Artinya Indonesia juga semestinya terus menggenjot, lebih memasifkan testing, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang belum diidentifikasi, belum dites, tapi mereka sebenarnya pembawa coronavirus. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak ada gejala, atau gejalanya ringan sekali lalu diabaikan, atau sama sekali tidak ada gejala. Jadi mereka tidak tahu mereka membawa virus, tapi mereka menularkan kepada orang-orang sekitarnya karena mereka aktivitas seperti biasa. Oke, kita lanjut sekarang dengan statistik dari Indonesia. Indonesia statistik nasional melalui covid19.go.id juga semakin bagus menampilkan statistik. Selain dashboard biru tadi yang saya tampilkan, infografis, dan ini adalah dari website covid19.go.id. Per 8 Mei kita sudah punya confirm positif 13.112, kenaikan hari itu 336.
meninggal 943, hanya naik 13 orang saja meninggal kemarin. Sehari sebelumnya cukup banyak, ada 35 orang kalau tidak salah. Ini membuat fatality rate kita Indonesia 7,2%, tidak terlalu jauh dari global, global 6,98%. Um, dan tapi tingkat kesembuhan kita masih cukup rendah, masih di bawah 20%, 19%. Global saja sudah 33% ya. Sementara Malaysia yang memang sudah di fase penyembuhan atau pemulihan, mereka sudah di 74%. Oke, kalau kita terus ke bawah, sebelumnya ini peringkat 34 provinsi Anda lihat, Jakarta tentu masih memimpin, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tidak berubah banyak, Big Five urutannya. Paling Jawa Barat dan Jawa Timur kadang bergantian, tapi ini Jawa Barat leading cukup tinggi dibandingkan Jawa Timur. Oke, kemudian kita ke grafik ini yang paling bagus. Ya, ini grafik perkembangan kasus per hari. Anda bisa lihat, uh, ini yang biru adalah confirm positif. Kalau kita lihat secara umum dari sejak 2 Maret pertama kasus diumumkan, masih cenderung naik. Anda bisa lihat walaupun di akhir ini terjadi volatility yang cukup lebar. Tapi tren umumnya masih meningkat gitu ya. Kemudian yang biru muda di bawah adalah yang sembuh, dan sembuh kita masih cukup rendah sebenarnya, dan kadang tinggi sekali tapi sangat volatile, turun lagi jauh gitu ya. Jadi oleh karena itu jarak antara gap antara yang confirm positif baru, oh maaf Anda nggak bisa lihat ini. Oke, saya ulangi. Yang confirm positif masih secara umum naik, kemudian yang apa namanya yang sembuh juga masih cukup rendah, kadang naik tapi turun lagi drastis, jadi fluktuatif, dan belum bisa mengalahkan tingkat kesembuhan baru. Karena tingkat kesembuhan baru belum bisa mengalahkan tingkat kasus baru. Oleh karena itu per hari kasus aktif kita masih terus bertambah. Dan gap antara yang kasus baru dan kesembuhan baru juga masih lebar. Jadi ini itu yang membuat kasus kita sebenarnya masih mendaki untuk Indonesia. Kasus aktifnya akan terus naik. Kasus aktif baru akan turun apabila tingkat kesembuhan lebih tinggi daripada tingkat confirm positif baru, seperti yang saat ini terjadi di Malaysia. Tingkat kematian cukup stabil gitu ya, tidak melonjak. Dan ini yang tadi saya sampaikan di bawah, um, tren akumulasi nasional. Anda bisa lihat bahwa memang masih mendaki, belum bisa dikatakan menurun, melambat dan sebagainya, mendatar belum, masih mendaki. Bahkan yang kasus aktif yang coklat ini juga masih naik dari hari ke hari, karena itu tadi, karena kasus positif baru jauh lebih tinggi daripada kasus sembuh baru, yaitu di sini misalnya 5675, sehari sebelumnya 54 59 maaf 9675, kemudian 9465, 92, 9.002, 8.000 dan seterusnya. Jadi setiap hari yang kasus aktif kita masih naik. Jadi kalau ada yang bilang kasus kita sudah mulai mendatar atau bahkan menurun, itu mungkin perlu diteliti lagi. Mungkin bisa jadi hanya merefer pada salah satu area tertentu, tapi tidak secara nasional. Oke, kita lanjut ke statistik Jakarta. Kita lihat ke atas. Ini perbandingan antara Jakarta dan kok nggak kelihatan. Oke. Ini sebenarnya ada perbanding. Ya, ini dia. Ini perbandingan antara Jakarta dan nasional. Jadi ini Jakarta, ini nasional di sebelah kiri. Jadi secara fatality rate memang Jakarta masih lebih buruk daripada nasional, 9%, 7%, sementara kesembuhan baru 16, di nasional sudah 19 gitu ya. Tapi memang bagaimanapun Jakarta memang epicenter dari wabah corona COVID-19 di Indonesia. Jadi mungkin tekanan terhadap Jakarta juga sangat kuat. Ada sekitar 2.300 orang dirawat di Jakarta saat ini, baik yang sudah terkonfirmasi maupun yang masih PDP. 29% dari yang terkonfirmasi melakukan isolasi mandiri di rumah. Oke, kemudian tabel
Dari hari ke hari dari ODP dan PDP juga slightly increase tapi tidak terlalu signifikan kita lihat ya. Sebagian besar ODP juga sudah selesai dipantau, sebagian besar PDP juga sudah selesai dirawat. Tapi sepertinya komposisi antara yang dirawat dan yang masih dan dirawat dan sudah pulang itu masih masih stabil ya, belum belum ada perubahan banyak kalau kita lihat. Kemudian kasus positif Anda juga bisa lihat bahwa Jakarta untuk kasus aktifnya ini yang dirawat dan ini diisolasi, berarti ini aktif ya, masih belum sembuh. Ini kayaknya 4 hari terakhir naik tipis ya, naik tipis walaupun 4 hari sebelumnya cukup mendatar, tapi kemudian naik tipis lagi. Jadi lagi-lagi Jakarta pun juga belum menunjukkan penurunan pendataran gitu ya, masih masih naik. Kemudian Anda lihat penambahan kasus harian Jakarta juga sangat fluktuatif gitu ya. Ini menandakan sebentar ini kok nggak kelihatan ya. Uh, Oke, okay. Iya, saya mau geser ke kanan. Mana bawahnya? Ini dia. Oke, ini saya harus geser ke kanan. Ya, Anda lihat di sini, ya masih masih sangat fluktuatif dan kurva masih cenderung naik sebenarnya. Kalau Anda lihat tren umumnya, mungkin agak mendatar menurun di sini, tapi fluktuasinya masih sangat tinggi ya. Tapi kadang-kadang yang menarik adalah kadang ada beberapa hari di mana jumlah yang sembuh itu bisa mendekati atau melebihi yang kasus baru, tapi belum stabil, belum merupakan tren. Jadi Jakarta pun masih seperti Indonesia, masih mendaki kurva kasus aktifnya. Kemudian grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19, datanya tersedia sampai 7 Mei, ada 1.826 orang yang dimakamkan dengan COVID-19, protap COVID-19 1.826 orang. Sementara yang terkonfirmasi sebelum wafat itu tadi adalah 431. Jadi ada sekitar 1.400 orang, hampir 1.400 orang yang sebenarnya statusnya mungkin PDP, tapi dimakamkan dengan protap COVID-19 karena dicurigai memang terkonfirmasi positif. Jadi mereka itu bisa jadi belum dites lalu meninggal atau sudah dites tapi nunggu hasil dan keburu meninggal duluan. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah mereka yang ternyata setelah meninggal itu hasilnya keluar lalu positif, apakah pemerintah memasukkan mereka ke dalam statistik kematian akibat COVID? Kalau tidak, maka akan terjadi underestimation. Ini tambahan charts baru yang ditampilkan Jakarta, yaitu testing ya. Jadi testing yang dilakukan, swab testing di Jakarta, apa namanya, dari hari ke hari. Yang hijau adalah negatif, yang merah adalah positif. Jadi positif rate-nya rata-rata ya cukup rendah gitu ya. Sekarang sudah cukup rendah. Ini 6%, kemudian terlalu kecil, sekitar 6%, 4,6%, 8% dan seterusnya. Jadi cukup cukup rendah untuk Jakarta. Oke, mungkin itu saja update saya hari ini. Kita akan bertemu kembali dengan update berikutnya. Saya insya Allah akan bikin video untuk topik-topik khusus juga supaya video kita tidak terlalu panjang. Kemudian salah satu topik yang mungkin akan saya angkat adalah justru kita akan coba masuk lebih dalam ke statistik yang ditampilkan Jakarta apa namanya di websitenya, karena sebenarnya kalau kita klik sana sini banyak insight yang kita bisa ambil, kita dapatkan dari beberapa grafik yang ditampilkan di situ. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana, jaga jarak, terpaksa jangan mudik dulu. Stay tune di Khairat TV YouTube channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel ini tidak fakir subscriber. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.